Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdalillah wa syukurulillah amma ba'du. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber dimanapun berada, yang mudah-mudahan saya dan sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan channelnya Siti Holis. Pada kesempatan kali ini saya mau menanggapi lagi tentang sebuah komentar atau mau menjawab sebuah komentar yang berkomentar di video yang sudah saya upload. Pertanyaannya itu dari Karinta Kehidupan. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini, sahabat. Mau tanya Ustadz, jin korin yang suka mengganggu kita bisa dihilangkan enggak? Maksudnya dihilangkan seperti apa? Kalau sekiranya untuk dihilangkan selamanya itu tidak bisa, sahabat, karena ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda manusia dan menyesatkan manusia. Tetapi kalau untuk dikeluarkan, dihilangkan di tubuh manusia, misalkan ada yang kerasukan jin tersebut, itu bisa dikeluarkan atau dihilangkan di tubuhnya. Kalau untuk dihilangkan selamanya misalkan di alam dunia atau di alam gaib dianya sendiri, itu tidak bisa, sahabat, karena sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan lagi ke pertanyaannya. Soalnya saudara saya ada yang ganggu jin korin, mungkin maksudnya diganggu jin korin. Di ruqyah di mana saja enggak mau pergi, malah dia ikut ngaji. Oh, berarti ini jinnya jin Islam, sahabat. Ya. Yang memang kalau yang merasukinya itu jin Islam ke tubuh manusia memang sedikit agak repot, sahabat ya. Malah dia ikut ngaji saat di ruqyah. Udah berusaha untuk menghilangkan tapi tetap masih ada. Mohon pencerahannya, Ustadz. Syukran kasiran, jazakumullah khairul jaza. Terima kasih ke Karinta yang sudah memberikan pertanyaannya. Baiklah, insya Allah nanti saya jelaskan tentang kenapa sih kalau jin Islam yang merasuki manusia itu terkadang sulit untuk dikeluarkan. Yang memang tidak semuanya sulit ya, sahabat, ada juga yang mudah, tergantung ya. Dan insya Allah saya juga akan menjelaskan sedikit tentang cara mengatasinya. Maka dari itu simak penjelasannya hingga selesai ya, sahabat, jangan di skip agar paham apa yang saya sampaikan. Namun sebelumnya seperti biasa kita baca sholawat dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha adnatana wa tuna ya man amruhu idha rada say'an an yakuna lahu kun fayakun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha adnatana wa tuna ya man amruhu idha rada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha adnatana wa tuna ya man amruhu idha rada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Langsung saja kita ke pembahasan atau ke jawaban-jawabannya. Nah, jadi kenapa sih jin Islam itu kalau merasuki manusia kadang sulit untuk dikeluarkannya? Yang memang tidak semuanya sulit sih, sahabat, ada juga yang mudah. Tergantung keilmuan si jin yang merasukinya dan tergantung keilmuan orang yang mengobatinya. Biasanya kan kalau jin Islam itu yang merasuki manusia seperti pertanyaan tadi, pertanyaan dari Karinta, di ruqyah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, jinnya malah ikut mengaji. Bahkan dibacakan sholawat pun malah jinnya kayak keenakan, yang seakan-akan tidak ada pengaruhnya untuk si jin tersebut. Karena memang jin Islam itu di alamnya seperti kita, sahabat. Sebagai manusia dia juga belajar mengaji, melakukan sholat. Bahkan jin pun ada yang hafal Quran 30 juz.
Wajar saja dibacakan ayat-ayat Quran, dia mengikutinya. Orang dianya sendiri sudah hatam Quran 30 juz. Akan tetapi jin Islam yang merasuki manusia itu sudah melanggar aturan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, karena bangsa jin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasuki manusia terkecuali menggodanya, tidak untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Berarti kalau jin yang merasuki manusia, jin tersebut sudah berbuat dolim, melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan. Dan bangsa jin pun kalau masuk ke tubuh manusia, dia juga sebenarnya tidak kuat lama-lama sahabat, karena bukan tempatnya. Dan saya pastikan jin Islam yang merasuki manusia, sekuat apapun jin tersebut dan sesakti apapun jin tersebut, tetap dia memiliki kekurangan dan memiliki kelemahan. Nah, jadi kita harus tahu dulu kelemahannya jin Islam tersebut. Ini kebanyakan orang yang kesurupan yang keluar masuk ke tubuh orang tersebut biasanya orang yang sudah kebuka portal goibnya. Karena manusia sendiri memiliki portal goib, dan biasanya orang yang lemah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang sering melamun itu biasanya sering cepat kesurupannya sahabat. Karena kalau orang yang kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak akan bisa kerasukan jin, yang memang banyak sekali penyebab orang yang mudah kesurupan itu, banyak sekali sahabat. Lantas bagaimana cara mengatasi orang kesurupan jin Islam? Misalkan susah dikeluarkannya, diruqyah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, malah jin tersebut malah mengikuti bacaan Al-Qurannya. Sudah diapa-apain misalkan susah keluar juga. Kalau seperti itu coba disiram pakai air jam-jam yang asli, yang tanpa dicampur air apapun. Insya Allah sembuh. Insya Allah jin Islamnya akan keluar. Karena sudah saya buktikan kepada orang yang sedang kesurupan jin Islam, saya bacakan hijib. Saya sudah bacakan hijib, malah jinnya itu sahabat meledek saya sahabat. Kata jinnya itu, kamu baca hijib itu, saya pun punya dan sudah ijazah dan sudah saya puasain, katanya seperti itu sahabat. Jadi tidak akan mempan mengusir saya. Dalam hati saya ngomong sialan juga ini jin. Lalu saya bacakan ayat-ayat Al-Quran, jinnya pun malah ketawa-ketawa sambil nantangin saya itu sahabat. Ya, singkat cerita, kebetulan saya ada air jam-jam, saya tuangkan ke dalam gelas dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu saya siramkan ke muka orang yang sedang kesurupan jin Islam tersebut. Itu alhamdulillah sembuh, asal dengan bersungguh-sungguh meminta pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau sudah sembuh besoknya kerasukan lagi? Udah sembuh sekarang besoknya malah kerasukan lagi. Ya kalau seperti itu, seperti yang sudah saya katakan tadi, itu harus ditutup portal goibnya kepada orang yang ahli dalam bidang tersebut, dan selalu mendekatkan diri memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan jangan meninggalkan perintah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja jawaban singkat dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan ada manfaatnya juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.